bercerita tentang perjuangan beliau baik di masa penjajahan hingga kemerdekaan. Syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Kita beri salam buat Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin beradir, banyak ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan kepada kita agar kita perhatian kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Bahkan dalam Al-Quran itu begitu banyak bercerita tentang masalah kisah. Bahkan juga ada judul nama surah itu Al-Qasas, juga kisah peristiwa yang terjadi sebelumnya. Nah, maksud itu pada hari ini kita keluarga besar ini Canduan mengkonkretkan museum ini Canduan yang maka di sana nanti akan menceritakan tentang dokumen-dokumen dan kemudian seluruh peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nyi Canduan, yang dalam bentuk audiovisual misalnya, dan kemudian juga dalam bentuk foto dan yang lainnya. Nah, sehingga itu semuanya akan menjadi inspirasi bagi kita, akan menjadi semangat bagi kita tentunya, dalam rangka untuk menapaki masa-masa mendatang. Nah, selanjutnya kalau kita bicara masalah ranah Minang, Sumatera Barat, yang penduduk kita itu persentasenya dibandingkan seluruh penduduk Indonesia itu kisarannya hanya 3-4%. Kalau sekarang tadi itu diperkirakan oleh perantau jumlah total orang Minang di Indonesia sekarang ini di luar Indonesia itu lebih kurang ada 15 juta. Walaupun persentase penduduk Sumatera Barat ini dari Indonesia kisaran 4% itu, akan tetapi kontribusi masyarakat Sumatera Barat untuk Indonesia ini jauh, persentasenya jauh melampaui daripada persentase penduduk tersebut. Sejarawan mengatakan bahwasanya para pejuang-pejuang kita pra kemerdekaan dan masa kemerdekaan itu tidak kurang dari 2.000 orang. Nah, termasuk salah satu lainnya Canduang tadi. Maka jumlah persentase pejuang tokoh-tokoh kita ini persentase jauh melebihi daripada yang ada di Pulau Jawa ataupun juga di Kalimantan dan Sulawesi dan juga Sumatera yang lain. Sehingga boleh dikatakan adalah kita unggul dalam hal ini. Jadi persentase penduduk kita kecil, tetapi kontribusi untuk bangsa ini besar. Kemudian yang kedua, itu dari sekian orang the founding father kita, pendiri bangsa ini, itu tidak kurang 50% dari Minang. Bayangkan, ini menunjukkan kepada kita ketokohan dan kemudian peran serta daripada masyarakat Minang. Dan kemudian juga dari tokoh-tokoh Minang tadi, itu tampil ketika bangsa ini dalam keadaan sulit, dalam keadaan genting, dan pada saat itu tampil tokoh-tokoh Minang. Yang pertama, dalam sejarah itulah tahun 17 Agustus 1945, ketika baru 1 hari merdeka. Yang berlaku pada waktu itu adalah Piagam Jakarta. Kemudian sore harinya, siang harinya sudah ada yang memisahkan diri dari Indonesia. Bayangkan, baru 1 hari merdeka, dan kemudian sudah ada yang mengancam untuk memisahkan diri dari Indonesia. Ini makanya penting pada awal hari proklamasi. Dan kemudian Presiden Soekarno sebagai presiden pada waktu itu sudah meyakinkan ini adalah pilihan yang sudah maksimal. Tapi yang lain tidak mau terima. Maka akhirnya tampillah Bung Hatta. Tampil Bung Hatta sehingga kesepakatannya adalah 18 Agustus 1945 kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ini peran yang diberikan dalam sangat penting. Maka tampil tokoh Minang Hatta, seorang proklamator dan juga adalah tokoh dari ranah Minang Sumatera Barat ini. Demikian juga ketika Bung Karno, Bung Hatta ditawan, Yogyakarta dikuasai oleh Belanda, beragresi Belanda kedua,
Sehingga Belanda mengatakan Indonesia sudah tamat. Kenapa? Karena Soekarno sudah ditangkap, Hatta juga ditangkap, ditawan, Yogyakarta dikuasai. Ya, agresi Belanda kedua. Wajar Belanda menyatakan Indonesia sudah tamat, tapi dijawab oleh masyarakat Sumatera Barat, Minangkabau. Itu dengan hadirnya yang namanya pemerintahan darurat Republik Indonesia. Maka dijawab oleh masyarakat Minang, enggak, Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Maka ada pemerintahannya, ada wilayahnya, ada pemerintah. Nah, nama pemerintah adalah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Jadi kalau saya itu peran daripada tokoh-tokoh Minang, dan termasuk di sana itu ya ini ya Canduang dan banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Dan demikian juga ya ketika konferensi meja bundar di Belanda, disepakati Belanda memberikan kita Republik Indonesia Serikat. Ya, itu apa Belanda ini paruh hati berikan kemerdekaan. Awalnya Anda setuju juga, gitu. Cuma terpaksa, gitu. Ya, karena desakan dari dunia internasional, maka dia akui. Tapi diberikannya adalah Republik Indonesia Serikat. Kemudian Perdana Menterinya lah Pak Nasir. Maka pada itu Pak Nasir mengusulkan kepada Presiden Soekarno 3 April tahun 1950, dan kemudian beliau mengusulkan yang dikenal dengan mosi integral Nasir. Apa mosi beliau? Kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka 17 Agustus 1950, maka Bung Karno menerima usulan Nasir, sehingga pada ulang tahun Indonesia yang kelima, maka Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi maka itu merupakan pada sangat genting, maka masyarakat Sumatera Barat dan tokoh-tokoh Minang hadir untuk menyelamatkan Indonesia ini. Maka saya itu kepemilikan Indonesia ini dan rasa memiliki Indonesia ini, saya kira sampai sekarang akan pernah luntur itu dari jiwa-jiwa masyarakat Minang ini. Ya. Kalau toh barangkali mungkin ada PRRI pada waktu itu bukan karena pemberontakan untuk merdeka, tapi ada kritik yang diberikan oleh daerah karena pusat pada itu cenderung kepada PKI, dan kemudian perhatian kepada daerah tidak begitu fokus, tidak serius, maka tumbuh ya upaya-upaya untuk meluruskan. Ya, sehingga itu makanya perlakuan kepada PRRI berbeda dengan PKI. Kalau PRRI maka itu diberikan ampunan, ya, dan kemudian kalau PKI tidak, jelas itu drama. Maka oleh sebab itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ya Sumatera Barat, ranah Minang ya adalah ya yang memberikan kontribusi besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, maka itu beberapa ibu hadirin semuanya, kita hadir pada hari ini di tempat ini rangka untuk meresmikan museum Inyak Canduang ini adalah mengokohkan, membuktikan dan mengumpulkan dokumen-dokumen tentang perjuangan beliau untuk kemerdekaan dan kemudian untuk persatuan dan untuk kebaikan bangsa ini. Inilah salah satu butir, ya, salah satu pasir-pasir yang begitu banyak yang ada ya di bangsa ini, ya, yang berikan kontribusi dan ada juga ada dari ranah Minang ini. Nah, mudah-mudahan insya Allah dengan kita resmikan Museum Inyak Canduang pada hari ini, ya, mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu tempat bagi kita untuk melihat peristiwa-peristiwa, kemudian kejadian-kejadian yang terjadi pada masa beliau, yang itu semuanya menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi contoh bagi kita, dan juga menjadi semangat bagi generasi muda ke depan, ya, khususnya masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Dan lebih khusus lagi adalah keluarga besar Inyak Canduang, Tarbiyah MTI Canduang ini, yang secara khususnya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita juga dari daerah ini juga kita juga memiliki ulama, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tentunya, dan kemudian juga Syekh Muhammad Yasin Fadani. Alhamdulillah kami secara pribadi sudah ketemu dengan kedua keturunan daripada beliau-beliau ini di Jeddah dan kemudian juga di Makkah pada waktu itu. Dan insya Allah pada saat sekarang ini juga kita pemerintah Sumatera Barat juga dalam rangka untuk membangun komunikasi dengan
kedua keluarga besar daripada ulama besar dari Ranah Minang tersebut. Dan termasuk inilah Injek Canduang ini. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan pada hari ini adalah salah satu bentuk penghargaan kita kepada beliau, dan mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran untuk kita semua. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak kita, Bapak Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyadi. Insya Allah apa yang Bapak sampaikan akan kita teruskan demi mencapai Indonesia atau Sumatera Barat khususnya menjadi lebih maju dan lebih baik. Penekanan sirene sebagai tanda Museum Injek Canduang. Ya, Pak Bro. Kita saksikan sama-sama. Mohon izin bapak-bapak dan ibu-ibu karena mengabadikannya dari jarak yang sedikit berjarak ya. Karena baik. Silakan sama-sama tangannya. Ada yang bisa membantu? Ya, saya akan membantu memandu penekanan sirine ya. Ada yang oke, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Siap dilepas, Bapak. Oke. Baik. Bagi Bapak Gubernur dan tim untuk memotong pita. Iya. Silakan Bapak Gubernur. Nomor 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selanjutnya, perkenan Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan Bapak-bapak yang Payah mencari. Iya. Ini bila berapa orang? Kau yang akan balik. Oh. Ini Abu dulu. Di beliau malam Injek begini. Beliau ya bayangkan kalau ini nomor 2. Iya. Ya nak balik sebenarnya kan. Itu tuh. Jadi yang alamu itu nanti di rumah habis. Itu masih barang-barang beliau kalau cari lah. Masih itu juga. Kok miripnya tapi di dua orang? Tapi di dua komodiko lah. Rumah sakit dulu. Kamu jauh kanwil depan nak. Apa makam syariah atau apa aja lagi? Lambi apa? Dan nanti masuk ke Kalimantan kalau apa udah? Iya, insyaallah Pak. Yang jelas kan dengan adanya museum itu bisa menjadi satu objek kunjungan. Kau boleh rotan ya? Rotan? Cuma tuyul dipaknya deh kali Mama Ambo nanti dia pegangan sampai pada Islami dunia dan akhirat. Jadi sekarang ini saya
Ini kisah dari kakek bu ya. Jadi entah sampai tapi dia jadi presiden. Nah lubang kok lucu jadi ditumbuk. Bisa itu. Itu yang nggak masuk kursi gelandang. Ada apa-apa, Halo, satu bang. Alhamdulillah berdoa sudah selesai, maka Bapak Gubernur akan bergerak menuju Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Akan menjadi penghijauan di Laman Panjang ini. Pak Buya, ini betul-betul total ya, tidak hanya besar. Kalau tumbuh besar saya akan insol. Kalau paralu ambo surang Pak, langkah manjago. Iya betul, Buya, insya Allah Canduang ini juga akan menjadi deka. Keniang. Jadi berarti agak Assalamualaikum pembuka katut. Itu pinang sama. Lanjut apa? Berarti putar kepala mobil demikian. Kalau itu pada satu dan bambu. Mati bakawan Dia kan enggak pernah
Ketua. Alhamdulillah pada siang hari ini setelah kita menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu peresmian Museum Hindia Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Saya kalau menyebut kakek saya selalu bergetar. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya. Dan terima kasih sekali Bapak-bapak dan Ibu-ibu telah menyempatkan waktu untuk mengikuti prosesi peresmian Museum Hindia Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ucapan terima kasih yang pertama kali tentu saja saya sampaikan kepada Bapak Beli Saputra Datuk Janusati. Beliau adalah seorang konsulat jenderal Nepal di Indonesia. Beliau juga adalah DPO dan Insya Allah kalau bisa kembali ke Jakarta nanti dan jalan-jalan ke Cilegon silakan mampir ke The New Natrabu. Karena museum ini adalah restoran Minang tempat satu-satunya mengumpulkan restoran benda-benda Minang bersejarah terbesar dari di dunia. Hindia Ya, Canduang Pak atau Konjen Syekh ya. Sulaiman Ar-Rasuli. Ya, siap. Yang Silakan gunanya Ferry, apa yang untuk ingin disampaikan kepada para Bapak Datuk Janusati? santri-santri Silakan. maupun anak cucu keturunan beliau bisa belajar di situ. Baik belajar ilmu agama maupun belajar hal-hal yang menyangkut keduniaan dan akhirat. Oleh karena itu kami dari keluarga besar Sulaiman Ar-Rasuli Hindia Canduang menyambut baik terbentuknya Museum Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Selain daripada itu, museum ini juga merupakan suatu persyaratan karena Pemda Sumbar mengusulkan Hindia Canduang atau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai pahlawan nasional. Nah, salah satunya yaitu adanya museum peninggalan-peninggalan beliau di masa waktu beliau menjadi guru, menjadi seorang ulama, menjadi juga sebagai berpolitik. Karena beliau ini adalah salah satu pendiri. Beliau ini adalah pendiri Partai Islam Perti. Waktu itu tarbiyah Islamiyah adalah suatu pendidikan beragama Islam, berazaskan Islam. Kemudian dari halakoh, kemudian menjadi klasikal. Setelah itu beliau mendirikan Partai Islam Perti namanya, Perti, tarbiyah. Jadi tarbiyah ini kan singkatan dari Perti ini ada singkatan dari Partai Islam Perti kan. Dan gelora kehidupan inilah sebetulnya kemudian yang membawa setelah itu karena adanya pengurangan partai, maka Partai Islam Perti ini dikembalikan lagi ke tarbiyah sebagai pendidikan Islam, sebagai pendidikan agama yang bergerak di bidang sosial. Oleh karena itu kita sebenarnya sudah lama memikirkan untuk membuat museum beliau supaya anak cucu beliau, murid-murid beliau atau seterusnya bisa belajar di museum ini. Karena itu kami dari keluarga sangat menyambut baik dan insya Allah ke depan museum ini akan kita benahi lagi, kita cari lagi, kita gali lagi peninggalan-peninggalan beliau, baik kitab-kitab beliau maupun SK-SK yang beliau diangkat menjadi Ketua Konstituante tahun 1956 itu tersebut. bercerita banyak ya, jadi nanti apapun Karena itu ada di dalam. Kami juga mengharapkan kepada masyarakat, ya, terima kasih, mohon doanya, Pak Datuk Janusati, mohon bantuannya dan mohon supportnya dari masyarakat agar Museum Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini bisa berjalan dengan baik sebagai wadah tempat belajar, tempat menimba ilmu dan tempat mengenang bahwa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu mendidik anak-anak beliau di tempat museum.
Baik, museum ini insya Allah akan kita laporkan dulu kepada Pemda ya, kemudian mungkin Pemda akan melaporkan kepada kantor pusat di Jakarta, dan nanti kita akan melihat apa arahan dari Pemda, apakah pengelolaan ini akan dikelola oleh Pemda atau oleh keluarga atau oleh yayasan. Itu akan kita tunggu arahan dari Pemda begitu. Itu harapan sendiri seperti apa nanti? Harapan kami tentunya di mana museum ini kan berisi tentang sejarah Inya Canduang Syekh Sulaiman Arasuli ya. Jadi harapan kami isi daripada museum ini akan menjadi edukasi atau menjadi sejarah tersendiri bagi kaum muda. Karena mungkin belum banyak yang tahu siapa Inya Canduang ya, tapi mudah-mudahan dengan adanya banyak literasi-literasi yang mereka lihat dari museum ini, mereka bisa lebih mengenal Inya, dan mungkin mudah-mudahan juga saya berdoa mereka bisa mengimplementasikan didikan-didikan dan ajaran-ajaran dari ini. Kegiatan dari ini, dari prosesi. Baik. Kegiatan prosesi ini sebetulnya setelah tadi acara peresmian museum, kita langsung melakukan penanaman pohon ya di tempat kelahiran Inya, kemudian langsung menuju sekolah untuk memberikan ijazah bagi santri-santri yang baru lulus. Setelah itu karena waktunya menjadi waktu makan siang, sehingga tamu-tamu kita ajak makan bajamba di rumah gadang, salah satu rumah gadang Inya di sini di Simaraso, di mana makan bajamba ini adalah tradisi Minangkabau ya. Jadi saya akan terus membangkitkan tradisi dan budaya Minangkabau, terus menggaungkan supaya ini tetap menjadi tradisi yang terus dan tidak terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat Milad Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang ke-94. Sejak tanggal 5 Mei 2028 atau 94 tahun mengabdi mencerdaskan umat, bangsa dan negara. Semoga pada peringatan Milad yang ke-94 ini menjadi estafet perjuangan di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian Museum Syekh Sulaiman Arasuli yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2022 atau bertepatan dengan 25 Syawal 1443 Hijriah. Semoga dengan diresmikannya Museum Syekh Sulaiman Arasuli ini dapat lebih mengenalkan kembali Syekh Sulaiman sebagai ulama, pendiri Madrasah Tarbiyah Islamiyah dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, serta ulama pejuang dan perintis kemerdekaan Republik Indonesia kepada generasi penerus bangsa. Mengingat jasa dan perjuangan Syekh Sulaiman Arasuli sebagai pejuang dan perintis kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, saya mendukung usulan penetapan beliau sebagai pahlawan nasional. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Andri Warman MM, Bupati Kabupaten Agam, mengucapkan selamat Milad MTI Candung yang ke-94 bertepatan pada 5 Mei 2022 sekaligus peresmian Museum Syekh Sulaiman Arasuli pada tanggal 26 Mei 2022. Saat ini kita telah mengusulkan Syekh Sulaiman Arasuli atau Inya Canduang sebagai pahlawan nasional. Karena seperti kita ketahui, beliau sangat berjasa dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti berjuang melalui lembaga pendidikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah atau lebih dikenal dengan MTI. Sejak masa penjajahan
sampai kemerdekaan. Penyatuan kaum tua dan kaum muda serta ulama dan pemangku adat dalam melawan penjajahan. Di masa kemerdekaan berjuang melalui lembaga konstituante dari fraksi parti, melawan komunis melalui MUSI, Muktamar Ulama seluruh Indonesia, gerakan anti agresi Belanda melalui Laskar Muslimin Indonesia, dan lain-lain. Kami berharap semoga keinginan mulia kita ini segera terwujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, Ketua Labor Jurusan Sejarah FISU UNP. Pada kesempatan ini dengan bangga mengucapkan Selamat Milad kepada MTI Canduang tanggal 5 Mei 2022 yang telah berkiprah untuk memajukan pendidikan di Minangkabau dan Indonesia pada umumnya. Selanjutnya saya juga mengucapkan selamat atas peresmian Museum Inyek Canduang atau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pada tanggal 26 Mei 2022. Semoga dengan keberadaan museum ini semakin mencerdaskan dan semakin mengenalkan masyarakat kepada sosok Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dan terakhir, pada kesempatan ini saya juga ingin menyatakan dukungan terhadap pengusulan Inyek Canduang sebagai pahlawan nasional yang telah berkontribusi di bidang pendidikan dan di bidang politik dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan Selamat Milad MTI Canduang yang ke-94 bertepatan pada 5 Mei 2022. Peresmian Museum Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pada 26 Mei 2022 dan sekaligus mendukung Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasanya dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia, seperti berjuang melalui lembaga pendidikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah sejak masa penjajahan sampai kemerdekaan, penyatuan kaum tua dan kaum muda, serta ulama pemangku adat dalam melawan penjajah pada masa kemerdekaan, berjuang melalui lembaga konstitusi